Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan topik negosiasi kita. Kali ini kita akan berbicara mengenai negosiasi yang melibatkan banyak pihak. Nah, tentu saja dalam situasi negosiasi yang melibatkan banyak pihak ini keadaan menjadi lebih kompleks ya. Jadi mungkin konflik bisa berjalan lebih banyak, lalu juga pengambilan keputusan menjadi lebih sulit, dan juga karena banyak pihak yang terlibat, tentu saja untuk mengelola proses negosiasi ini juga menjadi lebih rumit. Nah, kali ini kita akan secara khusus membahas bagaimana kita bernegosiasi secara multiparty ya, atau bernegosiasi dengan melibatkan banyak pihak, tidak hanya dua pihak. Karena selama ini kita selalu memberi contoh negosiasi dalam lingkup hanya dua pihak yang saling bersengketa gitu. Jadi sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana kalau ternyata lebih dari dua pihak yang melakukan negosiasi, lalu isu yang dibahas juga lebih banyak. Nah, ini bagaimana kita mengelola negosiasi seperti ini, mari kita bahas di topik hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita mengkategorikan bentuk-bentuk negosiasi ketika kita bernegosiasi dengan lebih dari dua pihak. Yang pertama adalah bentuk negosiasi tim. Di sini saya menggunakan ini ya, gambar sebagai ilustrasi. Di sini ada 6 kubu. Nah, 6 kubu ini 3 kubu mempunyai kepentingan yang sama, 3 kubu yang lain juga mempunyai kepentingan yang sama. Mereka akan membentuk satu tim ya, satu tim untuk saling bernegosiasi. Tapi isu yang dibahas itu hanya satu di sini. Ya, jadi tujuan mereka berbeda antara kubu biru dan kubu merah, tapi isu yang dibahas hanya satu. Lalu ada juga bentuk koalisi. Bentuk koalisi ini berbeda dengan bentuk tim. Kenapa? Karena orang yang mempunyai kepentingan yang sama di sini tidak membentuk satu tim. Artinya apa? Misalnya di gambar ini tim biru dan tim oranye ini kita katakan mempunyai kepentingan yang sama. Tapi mereka tidak membentuk satu tim. Mereka tetap tim yang berbeda, cuma mereka membentuk yang namanya koalisi. Mereka saling bekerja sama untuk melawan tim merah dan tim hijau. Di lain pihak, tim merah dan tim hijau ini mempunyai kepentingan yang sama juga. Jadi di dalam bentuk koalisi ini tidak mungkin tim yang berbeda, tapi dalam satu koalisi itu saling berkonflik. Jadi biru dan oranye ini tidak mungkin saling berkonflik. Begitu juga merah dan hijau ini tidak mungkin saling berkonflik. Tapi harap diingat, berbeda dengan tim negosiasi berbentuk tim, biru dan oranye ini tidak membentuk satu kelompok. Mereka hanya berkoalisi. Otomatis strategi mereka itu mungkin bisa berbeda, anggota mereka juga bisa berbeda. Jadi ini berbeda dengan negosiasi dalam bentuk tim. Nah, yang kita bahas kali ini itu lebih rumit lagi, yaitu tipe multiparty. Kalau saya gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi baik biru, merah, hijau, dan oranye itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Dan isu yang dibahas tidak hanya satu, ada banyak isu. Jadi ada kemungkinan biru akan berkonflik dengan merah, berkonflik dengan hijau, berkonflik dengan oranye, dan yang lain juga seperti itu. Jadi ini adalah bentuk negosiasi yang paling kompleks. Jadi ini bentuk negosiasi yang mungkin terjadi banyak konflik, prosesnya paling lama, lalu juga mungkin akan berpotensi untuk tidak tercapai kesepakatan itu sangat besar. Jadi ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, contohnya seperti apa sih negosiasi dalam bentuk multiparty? Mungkin kalau Anda tahu sidang PBB itu ya, General Assembly-nya PBB itu terdiri dari banyak negara. Mereka masing-masing punya masalah yang ingin ditawarkan, punya konflik antar negara yang ingin didiskusikan. Nah, di sini ini adalah proses negosiasi yang sangat rumit karena negara yang ikut di PBB itu kan jumlahnya ratusan. Jadi untuk mengelola negosiasi seperti ini itu memang butuh pendekatan yang berbeda. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Mengelola negosiasi multiparty itu memang sangat kompleks, lebih kompleks dari negosiasi yang hanya melibatkan sedikit pihak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa kompleksitas atau apa sih yang membuat negosiasi multiparty ini memang berjalan lebih sulit daripada negosiasi biasa. Yang pertama tentu saja jumlah anggotanya lebih banyak ya. Lalu karena jumlah anggotanya lebih banyak, ada beberapa hal yang lebih sulit untuk dikelola. Contohnya bagaimana kita mengelola informasi. Kita sudah mempelajari bahwa negosiasi itu kan sebenarnya isinya itu pertukaran informasi antara pihak-pihak yang saling berkonflik. Nah, kalau misalnya pihak yang berkonflik itu banyak, tentu saja untuk
mengatur jalannya proses informasi ya, pertukaran informasi itu menjadi lebih rumit. Lalu prosedurnya juga, karena anggotanya lebih banyak, mungkin kita akan kesulitan untuk mengelola kapan waktunya kita bertemu, lalu siapa yang mengelola atau menjadi fasilitator dalam negosiasi tersebut, lalu bagaimana kita mengatur waktu bicara pihak-pihak yang bernegosiasi, karena pihak-pihak yang bernegosiasi ini jumlahnya banyak tapi harus diberi waktu untuk berbicara. Lalu bagaimana jika proses debat terjadi, aturannya seperti apa, itu menjadi lebih rumit. Yang keempat itu logistical complexity ya, keperluan yang terkait dengan sarana prasarana untuk bernegosiasi itu juga menjadi lebih rumit. Kenapa ya? Karena jumlah anggotanya banyak. Misalnya kalau ada anggota yang dia tidak bisa hadir dalam sedalannya sidang, kita harus mengelola bagaimana kita membuat negosiasi itu bisa berjalan secara telekonferensi dan secara langsung sekaligus. Nah itu kan juga membutuhkan sarana prasarana yang harus disiapkan terlebih dahulu. Lalu juga transportasinya, akomodasinya, tempat berdiskusinya itu juga lebih rumit nanti. Nah yang kelima ini adalah social complexity. Karena banyak pihak yang ada atau hadir di negosiasi tersebut, tentu saja banyak sekali aspek sosial yang akan saling bertubrukan ya. Beberapa contoh aspek-aspek sosial yang rumit yang sering terjadi dalam negosiasi multiparty itu adalah kebanyakan ada pihak-pihak yang akan menghimpun power dalam sebuah negosiasi tersebut. Mereka akan berusaha main belakang gitu ya, mereka akan berusaha untuk membujuk anggota-anggota lain untuk masuk ke dalam kelompoknya ya. Itu juga bisa menjadi problem tersendiri karena nanti akan saling membentuk dua kubu gitu, mereka akan saling berkoalisi. Dan kalau misalnya ada banyak anggota dalam sebuah negosiasi, itu kan pasti ada anggota yang mempunyai power lebih dan juga ada anggota yang mempunyai power tidak banyak atau powernya lemah gitu. Nah biasanya orang-orang yang powernya lebih lemah itu mereka akan cenderung diam dalam negosiasi multiparty. Mereka cenderung manut-manut aja, mereka cenderung setuju kalau diajak berkoalisi. Nah mungkin dalam satu sisi itu bisa menjadi salah satu cara agar menghindari konflik ya, daripada pihak yang lemah itu secara langsung berkonfrontasi dengan pihak yang kuat, mereka lebih baik menghindari konflik. Tapi harap diingat bahwa negosiasi yang multiparty itu masing-masing pihak punya kepentingan berbeda-beda. Dan kita tahu bahwa informasi itu penting dalam negosiasi. Jadi semua pihak itu harusnya mempunyai suara, mempunyai hak untuk berbicara, dan pihak-pihak yang lain harusnya mendengarkan. Kalau misalnya ada satu pihak yang karena mereka minder, terlalu lemah powernya, mereka tidak mau berbicara, maka kepentingan mereka tidak didengar. Mereka cenderung manut-manut aja. Ini juga nggak baik, karena negosiasi yang multiparty itu semua pihak itu harus menyampaikan aspirasinya agar kita bisa mencari keputusan yang bisa membahagiakan semua anggota. Jadi kalau kita diam saja karena power kita lemah dalam negosiasi, itu juga nggak baik untuk negosiasi tipe multiparty. Yang terakhir adalah kompleksitas dalam hal strateginya ya, karena kita menghadapi lawan yang banyak, tentu saja strateginya ini menjadi lebih rumit untuk kita rencanakan. Tapi harap diingat, sifat dari multiparty negosiasi itu lebih integratif daripada ke distributif ya. Kenapa? Karena kalau misal distributif, konflik pasti akan terjadi dan negosiasi kemungkinan besar akan batal, tidak ada kesepakatan yang terjadi. Jadi strategi biasanya yang dipakai untuk negosiasi tipe multiparty itu adalah strategi yang integratif, di mana masing-masing pihak itu menyampaikan aspirasinya, diberi kesempatan untuk berbicara, lalu juga mencari keputusan bersama. Itu adalah sifat-sifat dari negosiasi multiparty. Ya, jadi ini adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kompleksitas yang terjadi yang membuat negosiasi multiparty itu memang lebih rumit daripada negosiasi yang biasa ya, yang antar dua pihak seperti biasa. Nah setelah kita mengetahui ternyata negosiasi multiparty itu sangat rumit ya, pertanyaan selanjutnya kan bagaimana cara kita agar negosiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 aspek utama yang perlu Anda ketahui agar negosiasi multiparty ini bisa berjalan dengan lancar. Caranya ada 2. Yang pertama,
Pihak-pihak yang bernegosiasi harus tahu bahwa negosiasi multiparty itu sifatnya lebih integratif daripada distributif. Kalau kita masih berpikiran secara distributif, bagaimana kita mengalahkan lawan, dan pihak yang lain juga berpikiran seperti itu, maka besar kemungkinan negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Maka dari itu, sebelum Anda bernegosiasi secara multiparty, semua pihak harus sadar bahwa kita di sini ingin mencari keputusan yang membahagiakan semua pihak, agar semua pihak tujuannya tercapai. Nah, itu perlu Anda ketahui. Bagaimana caranya? Di buku ada beberapa, ini saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama adalah, ya ini sebenarnya hampir sama seperti cara-cara integratif yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Anda tolong semua situasi, semua informasi itu harus di-share ke semuanya, harus dibagikan agar semua pihak tahu masalah masing-masing pihak itu apa. Lalu semua anggota itu harus berpartisipasi. Jangan sampai ada kasus kayak yang tadi saya jelaskan di social complexity itu, karena powernya lemah, mereka dibujuk untuk masuk ke kubu yang kuat, akhirnya mereka tidak punya suara, mereka manut-manut aja sama kubu yang kuat. Nah, kan isu mereka tidak bisa disampaikan. Ya, ini kalau sebenarnya ini banyak terjadi kalau Anda sering lihat sidang-sidang PBB itu, ya tahulah negara-negara mana yang paling vokal gitu kan, karena mereka powernya kuat, sedangkan negara-negara yang kecil tuh ya jarang didengerin gitu, bahkan jarang ngomong juga gitu. Jadi sebenarnya itu nggak baik. Kenapa? Karena yang harusnya semua pihak itu punya kesempatan yang sama untuk berbicara. Lalu juga karena ini negosiasi ini melibatkan banyak pihak, waktunya juga terbatas, makanya mohon jelaskan informasi itu yang relevan aja, jangan out of topic lah gitu. Jangan jelaskan informasi itu sampai keluar dari apa yang ingin Anda jelaskan. Pergunakan waktu secara efektif untuk berbicara. Ketika diberi kesempatan bicara, gunakan bahasa yang lebih mudah. Nah, ini nanti akan kita bicarakan di contoh, di cara yang kedua. Kalau cara pertama ini kan membuat negosiasi itu menjadi lebih integratif daripada distributif. Nah, cara keduanya nanti adalah bagaimana kita berkomunikasi secara efektif gitu. Nah, yang terakhir ini balik lagi ke cara integratif ini. Yang terakhir adalah kita membuat keputusan secara konsensus. Artinya apa? Konsensus itu kesepakatan bersama, musyawarah gitu. Jadi jangan membuat keputusan sepihak. Mentang-mentang power Anda besar lalu Anda membuat keputusan yang membahagiakan diri Anda sendiri gitu, tanpa memikirkan yang lain. Jangan. Kita membentuk keputusan secara konsensus. Caranya gimana? Ya bisa musyawarah, voting gitu. Cara-cara demokrasi lah gitu. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua ini terkait dengan bagaimana kita membuat negosiasi itu efektif dengan cara berkomunikasi yang baik. Nah, cara kedua ini terkait dengan Anda mengimprovisasi cara Anda berkomunikasi pada saat Anda bernegosiasi secara multiparty. Kita tahu bahwa dalam negosiasi multiparty itu kan banyak pihak yang hadir dan waktu negosiasi tentu saja terbatas. Otomatis Anda harus menggunakan waktu yang diberikan ketika Anda diberikan kesempatan bicara itu secara baik, secara efektif, agar isu yang Anda kemukakan, tujuan Anda apa, itu semua pihak tahu, semua pihak menerima informasi itu. Caranya bagaimana? Di buku ada beberapa, ini saya jelaskan beberapa saja ya. Yang pertama, Anda tolong jelaskan ketika Anda membuat statement, Anda membuat pertanyaan atau membuat atau menjawab sesuatu, itu Anda jelaskan alasannya apa. Ya, jadi kalau kita masuk ke rule-nya komunikasi ya, itu kan Anda jelaskan what-nya apa, lalu how bagaimana, lalu untuk apa, for what, untuk apa gitu. Anda jelaskan itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau Anda kasih contoh, sehingga yang mendengarkan itu menjadi lebih paham. Kalau misalnya Anda menjelaskan suatu isu gitu, terus Anda mengatakan bahwa isu tersebut penting gitu. Kenapa penting? Nah, setelah Anda menjelaskan kenapa kok isu itu penting, Anda memberi alasannya, Anda memberi contoh. Contohnya, saya dulu pernah misalnya beli sesuatu di vendor ini, ternyata tertipu atau bagaimana. Anda kasih contoh agar yang lain itu mengerti tidak hanya definisi dan bagaimananya saja dan alasannya saja, tapi juga contoh kasus realnya gitu yang pernah terjadi pada Anda, sehingga pihak-pihak lain itu semakin mengetahui sebenarnya apa sih kepentingan Anda gitu.
Lalu juga jangan lupa ketika Anda mendiskusikan sesuatu dan mencapai kesepakatan, Anda juga mendiskusikan hal yang belum didiskusikan sebelumnya. Kenapa? Karena isunya pasti banyak pihak yang membawa isu-isu tertentu dan takutnya ada isu yang belum dibicarakan dalam negosiasi tersebut. Jadi mohon untuk diskusi-diskusi yang belum didiskusikan itu juga didiskusikan juga gitu. Jangan sampai begitu udah ketemu kesepakatan ternyata ada satu atau dua hal yang lupa untuk dibicarakan. Tapi ingat, jangan out of topic. Beda ya, mendiskusikan sesuatu yang belum didiskusikan itu beda dengan out of topic ya, atau keluar konteks, itu beda. Kalau kita mendiskusikan sesuatu yang belum didiskusikan itu adalah sesuatu yang sudah masuk dalam agenda isu kita tapi belum dibicarakan. Tapi kalau kita membicarakan hal yang di luar topik gitu ya, hal yang tidak relevan, itu tidak ada di agenda negosiasi kita, malah kita bicarakan. Jadi mohon ketiga contoh ini ketiga metode ini itu perlu Anda terapkan ketika Anda bernegosiasi secara multiparty. Oke, sampai sini kita sudah mengetahui bentuk dari negosiasi multiparty, lalu juga kompleksitas dari negosiasi multiparty yang membuat negosiasi ini berjalan lebih sulit daripada negosiasi biasa. Kita juga mempelajari dua hal yang perlu Anda perhatikan agar negosiasi multiparty ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, Anda harus punya pemikiran atau fokus pada bentuk yang integratif daripada distributif. Yang kedua, Anda harus mengimprovisasi komunikasi Anda, gaya bicara Anda agar lebih efektif diterapkan dalam negosiasi yang melibatkan banyak pihak. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengelola sebuah negosiasi multiparty. Kita tahu bahwa negosiasi multiparty itu sangat kompleks, sangat sulit untuk dijalankan. Nah, kita harus menyiapkan strategi agar kita bisa mengelola negosiasi ini menjadi lebih baik. Di sini saya bagi menjadi 3 proses tahapan di mana kita mengelola negosiasi multiparty. Yang pertama adalah pre-negotiation, jadi saat sebelum kita bernegosiasi apa yang kita siapkan. Lalu pada saat bernegosiasi bagaimana prosesnya itu harus kita kelola. Dan yang terakhir adalah pada saat kita mencapai kesepakatan. Nah, ini harus kita pertimbangkan ketiga aspek ini agar proses bernegosiasi nantinya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita bahas mulai dari yang bagaimana kita menyiapkan sesuatu, menyiapkan strateginya sebelum kita melakukan negosiasi atau pre-negotiation stage. Tahap pertama ini dilakukan sebelum kita melakukan negosiasi. Jadi apa yang kita siapkan sebelum negosiasi itu berlangsung. Nah, persiapan ini biasanya tidak dilakukan bersama-sama dengan pihak lain. Artinya kita sendiri yang menyiapkan gitu. Sedangkan di dua tahap selanjutnya, yaitu tahap negosiasi dan tahap agreement, itu akan kita kelola, kita persiapkan, kita pikirkan secara bersama-sama. Jadi ini kita pikirkan secara satu tim dulu gitu. Apa yang perlu Anda siapkan sebelum melakukan negosiasi secara multiparty? Yang pertama, sebenarnya Anda harus mengidentifikasi 3 hal. Yang pertama, partisipannya siapa aja, itu orang-orangnya siapa aja. Anda pelajari latar belakangnya, isu yang mereka kemungkinan besar mereka kemukakan itu apa, lalu juga apakah ada pihak yang kemungkinan besar akan bertubrukan atau berkonflik dengan kepentingan kita. Itu perlu Anda cari, perlu Anda ketahui terlebih dahulu sehingga Anda bisa menyiapkan strategi ke depannya. Yang kedua, ini membangun koalisi. Sebenarnya saya tadi jelaskan di awal bahwa koalisi itu tidak baik untuk negosiasi tipe multiparty. Kenapa? Karena koalisi itu seperti kita mengajak pihak yang lemah untuk ikut atau manut dengan keputusan kita. Itu sebenarnya nggak baik karena mereka kehilangan suara, mereka jadi manut-manut aja sama kita. Cuma ya namanya negosiasi ya, kita kadang berperilaku tidak 100% beretika, tidak berperilaku 100% harus ikut dengan teori, dengan aturan. Jadi kalau misalnya Anda mau menang ya kadang-kadang kita juga harus berkoalisi gitu. Ya dalam negosiasi itu normal-normal aja. Ya, Anda bangun kekuatan ya, membujuk pihak-pihak lain sebelum negosiasi dimulai, kalau kita bikin tim atau kita bikin satu koalisi agar nanti suara kita, power kita lebih besar pada saat bernegosiasi. Nah, itu bisa Anda lakukan kalau Anda tidak 100% orang yang menjunjung tinggi bahwa negosiasi multiparty itu harus semua pihak suaranya terdengar gitu, atau harus semua pihak itu punya power yang sama gitu, karena kenyataannya juga tidak seperti itu. Oke. Yang
Terakhir, Anda harus tahu roles atau peran dari semua pihak yang ikut atau yang terlibat. Di buku itu dijelaskan ada 3 tipe orang yang akan ada 3 tipe peran, ada 3 tipe peran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang pertama, kita lihat ada orang-orang yang cenderung dia fokus pada tujuan atau prosesnya untuk bernegosiasi. Ini adalah orang-orang yang dia lebih fokus mencari hasil akhirnya, ya, mencari kesepakatannya, mencari kesepakatan bersama. Yang kedua, ada orang yang lebih fokus untuk membangun relasi atau membangun hubungan daripada orang yang fokus pada mencari kesepakatan bersama. Namun ada juga orang yang fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang yang cenderung dia tidak peduli dengan orang lain, dia kadang mendominasi jalannya negosiasi agar orang lain tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Lalu juga orang-orang yang avoider, ya, orang-orang yang cenderung dia pasif, tidak mau menyampaikan aspirasinya karena mungkin powernya lemah gitu. Nah, ini adalah termasuk orang yang cenderung memikirkan dirinya sendiri juga, tidak mau mencari kesepakatan bersama gitu, malah cenderung manut-manut aja. Nah, ini harus Anda petakan nih, orang pihak mana yang task oriented, pihak mana yang relationship oriented atau yang self oriented. Ini harus Anda petakan agar Anda tahu ketika Anda berdiskusi atau berhadapan dengan pihak itu caranya untuk menang, caranya bagaimana gitu. Jadi sebelum bernegosiasi, yang pertama Anda mengidentifikasi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, ya. Nah, setelah Anda sudah mengidentifikasi pihak-pihak yang bernegosiasi, Anda juga perlu mengidentifikasi isu yang akan Anda kemukakan gitu. Anda list isunya. Ini sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari penyusunan strategi negosiasi, ya. Jadi Anda harus tahu bahwa mungkin Anda akan membawa banyak isu dalam sebuah negosiasi itu. Anda harus menyusun agendanya. Maksudnya gimana? Isu mana yang Anda kemukakan terlebih dahulu, isu mana yang sebaiknya Anda tahan terlebih dahulu gitu. Jadi itu harus disusun dengan baik gitu. Jangan sampai kalau misalnya yang lain sedang membicarakan isu yang berseberangan dengan isu yang Anda tawarkan, Anda malah ikut nimbrung gitu. Itu nanti bisa membuat jalannya negosiasi tidak runtut atau prosesnya menjadi amburadul nanti, karena Anda malah membahas isu yang di luar konteks yang sedang dibicarakan gitu. Misalnya nih, negosiasi menentukan kurikulum gitu. Kita sedang bernegosiasi menentukan kurikulum, Anda malah tiba-tiba ngomongin masalah kenaikan gaji. Nah, itu kan bisa mengganggu proses negosiasinya. Nah, ini perlu Anda susun dulu agendanya. Yang ketiga itu gini, Anda juga harus menyiapkan atau juga setidaknya mengetahui lah bagaimana kalau misalnya ketidaksepakatan terjadi itu. Apa konsekuensinya kalau misalnya ternyata terjadi ketidaksepakatan gitu. Kenapa? Karena dalam negosiasi multiparty itu banyak sekali kemungkinan negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Jadi karena banyak pihak yang hadir, banyak pihak yang membawa isu tertentu, negosiasi kan berjalan sangat kompleks dan kadang waktunya menjadi sangat lama. Itu karena mungkin sudah dalam titik jenuh gitu, tidak ada kata sepakat, akhirnya negosiasi bubar. Nah, Anda juga harus menyiapkan itu, karena besar kemungkinan negosiasi multiparty itu tidak terjadi kesepakatan atau negosiasinya setidaknya ditunda lah ke negosiasi sebelumnya. Nah, Anda harus mempersiapkan konsekuensi itu, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus Anda persiapkan sebelum negosiasi terjadi. Yang pertama, harap diingat, Anda mengidentifikasi siapa aja yang hadir, pihak-pihaknya siapa aja. Yang kedua, Anda susun isu dan agendanya. Yang ketiga, Anda juga mempersiapkan strategi atau konsekuensi yang akan terjadi ketika ketidaksepakatan itu terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengelola negosiasi multiparty pada saat negosiasi itu berlangsung. Nah, di tahap kedua ini kita sudah sampai pada titik di mana negosiasi berlangsung. Jadi fokus kita untuk mengelola proses dan luaran yang akan terjadi pada saat negosiasi berlangsung. Nah, ini cara kita mengelola ini sudah berbeda dengan cara pertama tadi. Kalau cara pertama tadi kan pada tahap kita mempersiapkan diri sebelum negosiasi berlangsung, itu kita mempersiapkan secara individu, ya, atau per pihak yang akan bernegosiasi. Nah, sekarang ini pada saat negosiasi ini sudah dilaksanakan, itu harus dikelola oleh pihak-pihak yang
bernegosiasi, alias kita harus mempersiapkan secara berkelompok, secara berkolaborasi dengan pihak-pihak lain agar negosiasi bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah Anda menentukan chairman-nya ya, atau gampangnya fasilitator, orang yang mengatur jalannya negosiasi, atau mungkin bisa disebut sebagai pemimpin negosiasi tersebut. Kenapa kok perlu ditentukan adanya fasilitator ini? Karena kan ini negosiasi yang melibatkan banyak pihak, otomatis kalau tidak diatur ini nanti bisa kacau nanti. Jadi perlu adanya orang yang menjadi fasilitator, yang mengatur jalannya negosiasi, yang memberi kesempatan orang untuk berdiskusi, bertanya dan lain-lain. Nah, caranya kita menentukan fasilitator ini bisa dengan dua cara. Yang pertama, Anda kalau mau praktis ya milih salah satu dari anggota yang bernegosiasi. Anda memilih satu pihak untuk menjadi pemimpin diskusi kita. Cuma cara itu biarpun praktis, cuma itu agak nanti tidak adil ke depannya. Kenapa? Karena orang yang ditunjuk menjadi fasilitator itu adalah salah satu pihak yang bernegosiasi. Otomatis dia juga punya kepentingan. Kalau dia menjadi pemimpin negosiasi kita, dia bisa mengatur atau mengelola negosiasi agar sesuai dengan keinginan dia, agar sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai. Nah, ini juga bisa tidak adil nanti jalannya negosiasi. Maka kalau misalnya Anda tidak mau itu terjadi, Anda bisa menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Jadi Anda menunjuk pihak di luar negosiator yang datang sebagai fasilitator. Cuma cara itu tentu saja lebih mahal ya, karena Anda harus membayar orang dari luar. Tapi tentu saja jalannya negosiasi bisa menjadi lebih objektif. Nah, cara ketiga dan keempat ini sebenarnya hampir sama, jadi saya jelaskan langsung saja. Kita tahu bahwa dalam negosiasi multiparty itu kan sifatnya sebaiknya integratif ya. Jadi Anda harus mengelola jalannya negosiasi itu agar semua informasi dari pihak-pihak yang bernegosiasi itu bisa disampaikan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang cenderung pasif, cenderung diam. Itu perlu Anda pikirkan caranya agar kita bisa mendapatkan informasi yang relevan, yang sesuai dengan apa yang ingin kita capai, apa yang semua pihak itu ingin capai, dan juga menghindari informasi-informasi yang kira-kira di luar isu ya. Kan sering ya kalau kita berdiskusi itu lama-lama isu yang dibahas itu bisa keluar dari topik. Nah, ini sebenarnya perlu kita pikirkan, perlu kita kelola cara agar jangan sampai isu yang dibahas itu malah keluar dari topik, tapi juga sekaligus info itu harus bisa di-share, harus bisa dibagikan ke semua pihak yang bernegosiasi. Jangan sampai ada pihak yang tidak mendapatkan suara untuk bernegosiasi. Ya, caranya bagaimana ya, banyak di buku banyak dijelaskan cara-cara agar informasi itu bisa di-share dengan baik. Salah satunya adalah kita menghindari yang namanya konflik, alias semua pihak lebih baik berpikir secara rasional, jangan pakai emosi. Lalu juga jangan sampai pihak-pihak itu ada yang tidak siap pada saat bernegosiasi, jangan sampai mereka tidak tahu isu yang akan dibahas, sehingga ini meminimalisir kemungkinan mereka akan mengajukan statement atau pertanyaan yang keluar dari topik. Nah, yang terakhir gini, karena negosiasi ini melibatkan banyak pihak, otomatis ketika tercapai kesepakatan itu belum tentu kesepakatan itu adalah kesepakatan akhir gitu. Karena banyak pihak yang bernegosiasi, bisa saja kesepakatan yang diambil itu ternyata tidak pada akhirnya itu tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh pihak tersebut. Maka dari itu sebenarnya negosiasi dalam bentuk multiparty itu sering terjadi revisi, atau nanti setelah berjalan selama beberapa waktu akan terjadi negosiasi ulang gitu. Jadi hasil dari negosiasinya itu tidak 100% disetujui gitu. Karena memang banyak kepentingan gitu. Jadi mungkin akan terjadi banyak revisi yang terjadi setelah kesepakatan itu dilakukan. Maka dari itu ketika kesepakatan pertama itu sudah disetujui, Anda berusaha untuk mencari alternatif lain. Jadi diskusi ini sebenarnya berjalan secara jangka panjang. Ketika negosiasi itu sudah disetujui, negosiasi pertama itu sudah disetujui, maka setelah dilaksanakan selama beberapa waktu, mungkin kedepannya akan terjadi negosiasi ulang untuk merevisi kesepakatan yang sudah
sepakati di awal. Itu normal terjadi dalam negosiasi multiparty. Jadi Anda juga harus mereview ulang ya, mereview ulang kesepakatan yang sudah disepakati di awal gitu. Nah, ini adalah cara kedua ya, atau apa yang perlu Anda kelola pada saat negosiasi itu sudah berjalan. Nah, tahap ketiga ini membahas lebih lanjut dari yang saya jelaskan di slide sebelumnya ya, bahwa ternyata dalam negosiasi multiparty itu bisa saja agreement atau kesepakatan yang terjadi itu direvisi di masa depan atau setelah berjalan beberapa waktu ke depannya gitu. Kenapa? Karena ya banyak pihak yang ada di situ, jadi kepentingannya ada banyak. Bisa saja negosiasi yang sudah disepakati ternyata setelah berjalan, setelah diimplementasikan selama beberapa waktu itu tidak cocok dengan kepentingannya. Maka dari itu sering sekali agreementnya atau kesepakatannya itu direvisi lagi ya. Jadi jalannya seperti ini ya sebenarnya. Kalau misalnya Anda pernah mengikuti mata kuliah manajemen operasi, kita bicara manajemen kualitas, di situ kan ada konsep continuous improvement ya, atau bahasa Jepangnya kaizen. Itu ada proses di mana kita selalu melakukan plan, do, check, and act ya. Jadi pertama Anda menentukan dulu nih agreementnya apa, kesepakatannya apa, lalu menentukan implementasinya bagaimana ya kan, lalu Anda coba implementasi. Nah, setelah Anda implementasi itu Anda lihat kira-kira cocok nggak sih implementasinya ini diterapkan. Kalau misalnya cocok, lanjutkan. Tapi kalau nggak cocok, kita negosiasi ulang, kita revisi lagi. Jadi proses itu berjalan terus-menerus. Itulah kenapa kadang sidang-sidang ya kayak sidang multiparty, kayak sidang PBB tadi ya, General Assembly tadi, itu hampir tiap tahun dilakukan. Dan mereka kadang isunya adalah merevisi kebijakan tahun lalu. Kenapa? Ya karena setelah 1 tahun diterapkan itu ternyata tidak cocok untuk beberapa pihak. Karena tidak cocok, kita harus revisi ulang ya, untuk memenuhi kepentingan banyak orang. Itu memang tidak bisa harus dilakukan dalam satu waktu, kita harus melakukan trial dan error gitu. Nah, ini satu hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda mencapai kesepakatan, bahwa kesepakatan itu tidak saklek ya, jadi tidak 100% akan efektif, sehingga Anda juga harus menerima ketika di masa depan kesepakatan itu akan direvisi kembali. Nah, sebagai tambahan di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang peran dari seorang chairman atau fasilitator pada saat proses kesepakatan terjadi. Jadi peran fasilitator ini sangat besar. Kenapa? Karena dia yang akan menyetujui, istilahnya akan tanda tangan agreement kesepakatannya itu adalah seorang chairman. Nah, maka dari itu chairman ini berperan penting untuk menentukan kesepakatan yang terjadi pada saat negosiasi berlangsung. Ya, apa sih yang sebenarnya chairman lakukan? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, dia akan membuat pihak-pihak atau mendorong pihak-pihak untuk mencari alternatif-alternatif terbaik atau alternatif yang akan disepakati bersama. Ya, jadi di sini dia seperti mendorong atau membuat negosiasi itu bisa berjalan secara terus-menerus. Dia akan mendorong agar pihak-pihak yang bernegosiasi itu bisa berjalan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Lalu juga peran dari fasilitator adalah dia membuat suatu list ya, jadi membuat suatu pernyataan tentang agreement yang akan disetujui ya. Jadi dia akan membuat list kira-kira apa sih kesepakatan apa saja yang disetujui oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Lalu dia juga berperan untuk mengarahkan diskusi pada proses implementasinya. Bagaimana negosiasi ini akan diimplementasikan, kesepakatan ini akan diimplementasikan ke depannya. Nah, yang keempat ini tidak kalah penting ya. Kita tahu bahwa fasilitator atau chairman itu kan istilahnya adalah pemimpin rapat. Dia juga selain membuka juga harus menutup jalannya proses diskusi. Nah, ketika agreement sudah disepakati, jangan lupa bagi seorang fasilitator untuk berterima kasih atau memberi apresiasi atas partisipasi pihak-pihak yang ikut dalam negosiasi. Ini sebagai ya ucapan agar pihak-pihak yang ikut dalam negosiasi itu merasa bahwa dia adalah bagian dari tim, bagian yang ikut menentukan arah atau kesepakatan yang terjadi. Jadi ada proses di mana seorang fasilitator itu akan memberi apresiasi ke pihak-pihak yang lain sebagai proses penutupan dari jalannya diskusi.
Nah, yang terakhir, seorang fasilitator ini bisa mengelola atau membuat yang namanya postmortem. Postmortem ini adalah dokumen yang berisi agenda-agenda yang telah dilakukan pada saat diskusi. Jadi pada saat diskusi itu biasanya, atau mungkin dalam rapat-rapat ya, itu kan ada orang yang bertugas sebagai notulen nih. Jadi dia mencatat jalannya rapat, mencatat usulan-usulan atau kesepakatan yang dihasilkan dari rapat tersebut. Ini perlu didokumentasikan. Kenapa? Ya untuk rapat-rapat berikutnya. Nah, untuk rapat-rapat berikutnya agar rapat berikutnya itu bisa mengetahui jalannya rapat tahun lalu, apa saja kesepakatannya, lalu bagaimana jalannya rapat ini efektif atau tidak. Kalau misalnya efektif ya kita aplikasikan di rapat selanjutnya. Kalau misalnya tidak ya kita revisi lagi, kita cari metode lain yang lebih efektif. Jadi postmortem ini lebih kepada bagaimana kita membuat dokumen untuk mengontrol agar jangan sampai di rapat-rapat kedepannya rapat itu berjalan tidak efektif. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk topik kali ini. Ini adalah topik yang cukup menarik karena kita berdiskusi dalam skala besar, skala yang melibatkan banyak pihak, skala yang isu-isunya itu juga banyak dan tentu saja mengelolanya lebih rumit. Saya rasa ini ini mungkin akan berguna, topik ini akan sangat berguna ketika Anda melamar pekerjaan misalnya, karena biasanya melamar pekerjaan itu pasti ada sesi di mana kita melakukan FGD atau focus group discussion. Focus group discussion itu setiap orang itu akan diberi satu isu dan kita akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang lain, dengan pihak-pihak yang membawa isu-isu yang berbeda-beda. Nah, itu sebenarnya konsepnya hampir sama seperti negosiasi multiparty. Nanti Anda harus mengetahui peran dari masing-masing pihak. Anda harus mengetahui pihak mana yang kira-kira itu mudah untuk diajak berdiskusi, pihak yang fokus pada hasil akhir, pihak yang fokus pada membangun hubungan, atau malah fokus pada dirinya sendiri ya, cenderung ngotot atau cenderung diem saja. Nah, itu di FGD itu nanti akan ketahuan pihak-pihak yang seperti itu. Jadi pada saat Anda FGD mungkin ada baiknya Anda mempelajari topik ini, karena bentuk diskusi ya, bentuk negosiasinya hampir sama dengan apa yang kita pelajari. Itu seperti simulasi multi-party negotiation. Jadi mungkin ini topik yang cukup penting bagi Anda ke depannya, untuk karir Anda ke depannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.